Salah satu pembahasan penting di rancangan Undang-Undang Pemilu 2019 adalah wacana penghapusan sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif. Beberapa alternatif yang dimunculkan sebagai pengganti adalah kembali ke sistem proporsional tertutup atau sistem proporsional setengah terbuka. Hal itu bertujuan untuk menekan biaya politik yang tinggi akibat penggunaan sistem proporsional terbuka. Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggraini, tidak jadi soal jika di pemilu legislatif yang diadakan serentak dengan eksekutif di 2019 nanti kembali menggunakan sistem proporsional terbuka. Titi menilai selama ini pemerintah dan DPR tidak pernah melakukan evaluasi secara komprehensif terkait pelaksanaan sistem proporsional terbuka di 2 pemilu terakhir. Akhirnya, belum diperoleh kekurangan dan kelebihannya secara menyeluruh. Sementara anggota tim pakar pemerintah dalam penyusunan RUU Penyelenggaraan Pemilu, Dani Syarifuddin Nawawi, berharap pemilu ke depan menganut sistem terbuka namun terbatas. Sebab sistem itu dinilai sudah ideal. Prinsip terbuka, yakni nama-nama calon legislator, baik tingkat pusat atau daerah tetap tertulis di dalam surat suara. Pemilih pun dibebaskan mencoblos nama calon atau hanya mencoblos lambang partai saja. Sedangkan prinsip tertutup ada pada penentuan siapa calon legislator yang lolos. Partai politik akan menempatkan calon legislator terbaik pada urutan atas. Namun sejumlah parpol masih belum sepakat soal sistem pemilu 2019. Partai Nasdem dan PAN sepakat dengan sistem proporsional terbuka. Sementara PDI Perjuangan dan Golkar mendukung sistem proporsional tertutup. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Mencari sistem pemilu yang ideal, itulah topik dialog kita pagi ini. Dan untuk membahasnya di studio telah hadir peneliti senior Perludem Usep Hasan Sadikin. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dalam dialog pagi hari ini dengan menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar. Saya langsung ke Kang Usep. Kang, kalau kita bicara soal sistem pemilu, kita pernah mencoba beberapa sistem ya. Dulu kita ada sistem tertutup, proporsional tertutup, kemudian semi terbuka atau apa sebutannya? 2004, semi terbuka memang ya. Dan yang sekarang, bukan yang sekarang, yang kemarin sempat terakhir kita laksanakan adalah 2009 dan 2014 proporsional terbuka. Proporsional terbuka murni ya. Ada 3. Nah ini kan sebetulnya kalau kita ngelihat dari yang pertama diubah karena yang pertama itu pasti ada kelemahannya. Betul. Kemudian yang kedua kita ubah juga karena kita melihat yang kedua juga ada kelemahannya. Dan yang ketiga kita pakai, dan sekarang ketika draft rancangan undang-undang tentang pemilu ini sedang dibuat oleh pemerintah, wacana untuk mengganti sistem itu lagi, itu juga berdasar kekurangan kelemahan. Ada kekurangan dan kelemahannya. Nah ini kalau menurut Kang Usep, kenapa ini terjadi? Ya, kalau pakai kata ideal, sebetulnya sistem pemilu itu terkait sama konteks dan pengalaman suatu negara. Oke. Itu pertama. Yang kedua, ideal itu sesuai dengan tujuan undang-undang. Jadi kalau tujuan undang-undangnya apa, sistem pemilunya harus sesuai dengan tujuan undang-undang itu. Oke. Nah, maksudnya undang-undang dasar ya, konstitusi ya? Bukan undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu. Tapi kan undang-undang pemilunya ini yang kita sedang bahas sebetulnya. Iya, kita kalau ngelihat pengalaman pemilu 2014 kemarin, ternyata hasil pemilunya itu bertolak belakang sama tujuan undang-undang pemilunya. Oh ya? Iya, misalnya kalau kita sederhanakan ada 3 tujuan undang-undang pemilu di tahun 2014. Pertama itu menciptakan pemerintahan presidensial yang efektif. Yang kedua, menciptakan sistem kepartaian multipartai sederhana. Lalu yang ketiga, meningkatkan derajat keterwakilan. Nah, 3-tiganya ini nggak kecapai. Misalnya kalau kita merujuk presidensial yang efektif, di awal-awal pemerintahan Jokowi JK ini terjadi pemerintahan terbelah. Padahal itu yang ingin dihindari dari undang-undang pemilu. Kedua, menciptakan multipartai sederhana yang harapannya partai relevan di dalam parlemen itu berkurang, malah bertambah. Yang tadinya ada sekitar 6-7 partai, 2014 ini ada 8 partai malah. Total ada 10 partai bertambah, sebelumnya ada 9 partai, tapi partai relevannya ada 8 partai. Lalu yang ketiga, meningkatkan derajat keterwakilan. Ini bayangannya kalau pemilih milih dewan langsung, caleg langsung, dewan terpilihnya ada keterwakilan yang langsung antara dewan sama pemilih. Tapi ada beberapa kasus yang
bertolak belakang. Misalnya kasus pemecatan Fahri Hamzah dari Partai Keadilan. Oke. Dia di Dapil Nusa Tenggara Barat terbanyak suaranya dan sebagai caleg yang memperoleh suara terbanyak di PKS seluruh Indonesia. Tapi kemudian bisa diupayakan dipecat oleh partai politik. Padahal dia dipilih langsung oleh. Tapi kan itu tidak ada hubungannya dengan sistem pemilihannya sendiri kan? Itu kan karena memang setelah proses pemilu selesai sebetulnya apa yang dilakukan Fahri Hamzah itu dinilai oleh partai politiknya ini tidak sesuai dengan standar partai gitu kan. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan sistem pemilunya sebetulnya. Awalnya ada gambaran pemilih itu punya harapan seperti itu. Ketika dipilihkan daftar calon terbuka ini juga bagian dari aspirasi masyarakat untuk kemudian istilahnya tidak membeli kucing dalam karung gitu. Lalu dibuka, harapannya kalau ketika dia memilih ada keterkaitan antara pemilih dengan meskipun sebetulnya pada saat mereka bertugas belum tentu juga sesuai dengan harapan konstituen sebetulnya kan. Betul. Nah, kita balik lagi kalau ke sistem pemilunya, Kang Usep. Tadi Anda mengatakan soal presiden ya. Kita harapkan dari undang-undang itu kita punya sistem presidensial yang kuat, terus kemudian juga ada multi partai yang sederhana, terus juga ada keterwakilan. Nah, kalau dari sistem yang kita pakai kemarin proporsional terbuka murni ya, itu tidak sesuai dengan itu. Atau sebetulnya ini bisa mencapai saya yakin undang-undang ini dibikinkan sebetulnya berdasarkan pemikiran yang sangat matang pada saat itu. Dan saya yakin drafternya itu adalah orang-orang yang secara akademik juga sangat mumpuni. Nah, sebetulnya sistem ini yang salah atau sebetulnya ada satu hal yang harus kita lakukan untuk mengevaluasi sistem ini? Di dalam bahasan sistem pemilu sebetulnya variabelnya bukan hanya metode pencalonan, partai sajakah atau caleg sajakah. Tapi ada banyak variabel sistem pemilu. Di antaranya ada besaran daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemilihan, lalu ambang batas parlemen, lalu ada banyak lah variabel. Nah, variabel konversi suara menjadi kursi. Nah, variabel-variabel yang banyak ini di pemilu 2014 ada yang tidak sesuai dengan tujuan dari undang-undang pemilunya. Misalnya tentang besaran daerah pemilihan. Besaran daerah pemilihan yang terlalu banyak akan menghasilkan sistem kepartaian yang multipartai ekstrim, bukan sederhana. Kemarin itu besaran daerah pemilihan, satu daerah pemilihan ada 3 sampai 10 kursi. Nah, sedangkan dalam hitung-hitung sistem kepartaian yang dimaksud multipartai sederhana itu sekitaran 3 sampai 5 kursi, 3 sampai 5 partai di dalam parlemen. Nah, tapi sistem pemilu merentangkan daerah pemilihan sebesar 3 sampai 10 partai. Itu yang kemudian menyebabkan partai di dalam parlemen dari 2009 ke 2014 malah bertambah yang tadinya harapannya berkurang. Lalu partai relevannya malah bertambah juga menjadi 8 partai gitu. Variabel-variabel sistem pemilunya yang kemudian salah ditetapkan di dalam undang-undang sebelumnya. Artinya bukan sistem pemilunya sebetulnya, tapi variabel-variabel yang mendukung supaya cita-cita undang-undang itu tercapai sebetulnya kan? Iya, istilah sistem pemilu sebetulnya terdiri dari variabel-variabel sistem. Oh, bukan hanya soal sistem terbuka dan tertutup aja. Selama ini memang ada penjelasan yang agar gampang dimengerti gitu. Udah tertutup terbuka. Padahal sebetulnya tertutup terbuka hanya salah satu variabel sistem pemilu, yaitu metode pencalonan. Di lain itu banyak variabel sistem pemilu lain. Nah, kalau kita bicara soal yang metode ini saja dulu, karena mungkin ini kan agak ribet sebetulnya, variabelnya banyak sekali. Nah, kalau dari metodenya saja, kalau kita bicara kelemahan dan kelebihannya, kalau yang sekarang yang terbuka murni dianggap ini akan memberikan tidak solidnya di internal partai politik. Bahkan mungkin kalau istilahnya mungkin ada pada saat pemilihan ada semacam kayak kanibalisme sebetulnya gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah ini adalah pemilu berbiaya tinggi. Karena one man one vote jadi kelemahan dari demokrasi kadang-kadang di situ juga tercipta luar biasa. Nah, ini gimana sebetulnya? Kami dari Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu atau Penyatuan Undang-Undang Pemilu
ada di posisi mempertahankan sistem proporsional daftar terbuka di 2014. Seperti yang terjadi kemarin. Tapi dengan perbaikan melalui variabel-variabel sistemnya itu. Misalnya kalau tujuan tadi multipartai sederhana, kita ubah besaran daerah pemilihan dari 3-10, kita merekomendasikan jadi 3-6 kursi di dalam daerah pemilihan. Oke, jadi variabel di bawahnya itu variabel lainnya bukan dari model pemilihannya ya? Iya, kalau proporsional terbukanya metode pencalonannya kita tetap memilih calon dan yang terbanyak itu yang akan mendapatkan kursi ketika partai mendapatkan kursi. Kenapa? Itu kan pasti berdasarkan kajian gitu kan. Betul. Nah, kenapa tetap harus menggunakan itu? Karena kalau kita melihat ini dari bacaan-bacaan di media, kan rencananya itu tidak akan menggunakan sistem yang kita pakai kemarin gitu. Tapi ya belum tahu hasilnya apa. Tapi yang jelas bukan sistem yang terbuka murni karena demokrasi berbiaya tinggi dan segala macam alasannya. Ya, ada beberapa pihak dan pihak-pihak ini menetapkan sistem yang menurut mereka lebih baik gitu. Ada partai yang berbeda pendapat, ada juga para pakar yang juga berbeda pendapat. Tapi kami di Sekretariat bersama Penyatuan Undang-Undang Pemilu ini bersepakat bahwa proporsional daftar terbuka betul ada kelemahannya, tapi lebih banyak kelebihannya dibandingkan. Kelebihannya apa? Misalnya kelebihan yang tidak bisa dijawab oleh proporsional daftar tertutup adalah yang kemudian dijawab proporsional daftar terbuka, pemilih bisa memilih caleg yang terbaik. Jadi bukan ditentukan oleh partai politik. Yang selama ini menjadi persoalan partai politik itu sendiri. Kualitas partai politik kita dinilai belum baik, lalu kemudian banyak praktek oligarki di dalam partai politik, sehingga yang dekat ketua umum, elit partai, dia akan ada di dalam nomor urut teratas. Nah, dengan dibukanya daftar calon, ini mendorong partai menyusun dan mencalonkan orang yang terbaik gitu, yang kemudian bisa menarik pemilih untuk memilih. Dan bahayanya sebetulnya yang terbaik itu adalah terbaik karena dia lebih terkenal dibandingkan calon yang lain, Kang Usep. Kita akan bahas ini di segmen berikut nanti. Kita jeda sebentar. Pemirsa, jangan kemana-mana.